Oke, sobat frontal. Selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini kita akan membahas jangan pergi. Ya. Jadi jangan pergi itu bukan berarti kita nggak mengikhlaskan ataupun nggak merelakan ya kawan-kawan ya. Cuman kan ya kalau kembali lagi ditanya ke hati kecil kita ya sebenarnya kita nggak mau, sebenarnya kita nggak pengen. Dalam arti ya itulah mungkin kalau memaksakan hati ya. Kira-kira begitulah bahasanya kawan-kawan ya. Karena kalau kita memaksakan hati kita yang sebenarnya masih kepingin, masih masih mau ataupun masih belum bisa untuk merelakan lah gitu. Terkadang memang hati dengan pikiran dan logika kita memang nggak seperti apa yang kita inginkan. Maksudnya kita inginkan itu kan artinya kita pengennya sinkron aja nih. Maksudnya semuanya berjalan satu sama lain saling berkesinambungan gitu. Jadi kayak hati kita untuk menolak jangan pergi, sementara pikiran kita berkata ya udahlah, nggak apa-apa. Karena kalau dipikir-pikir mungkin hati kita nggak terlalu sakit. Maksudnya kayak masih bisa kita terima untuk di hati gitu kan. Tapi ya di pikiran kita belum tentu, karena ketika pikiran kita udah terlalu capek, udah terlalu nggak bisa dipaksain lagi untuk dipush, terlalu sakit, kemudian ada hal yang harus dipikirkan gitu kan. Karena kan kalau sakit otomatis pikiran kita makin kacau. Kalau kita pun galau ataupun kalau kita ada di satu masalah dengan dia, otomatis kan pikiran kita kacau ya kawan-kawan ya. Kemudian ya bisa jadi stres, juga lari ke pikiran dan juga hati gitu sih kira-kira. Tetapi ya ini kalau kembali ke aku ya, ini kalau dari versinya aku, nggak tahu dari kawan-kawan. Ketika aku mulai membuka hati untuk yang baru, ya selalu ada alasan kenapa aku harus kembali menutupnya dan menunggu dirinya. Jadi di sini memang agak jahat sih kalau aku pribadi ya. Dari konteks omongan aku bukan berarti untuk mengajak kalian ya, enggak. Aku nggak mengajak kalian ketika kalian udah membuka hati untuk yang baru ya. Kalian juga selalu ada alasan kenapa kalian harus membuka ataupun menunggu diri dia kembali gitu. Jadi ya gimana ya? Di sini kalau dari aku pribadi, curahan hati aku pribadi, ya apapun itu, siapapun yang mau bakal datang orang baru ya silahkan gitu. Aku buka hati, aku buka ruang, buka pintu lah gitu ibaratnya ya. Ya tetapi ya akan selalu ada alasan kenapa aku harus kembali menutupnya. Kenapa ya? Karena aku masih berharap untuk diri dia kembali gitu. Aku masih nunggu sampai sekarang. Entah alasan apapun itu, yang pasti gini. Di satu sisi kita tidak memaksakan diri kita, di satu sisi kita tidak membuat pikiran kita tuh lebih ekstra bekerja, lebih capek, sehingga kita lebih mudah lelah ataupun mudah stres. Karena di sini aku sudah melepaskan, di sini aku udah rela, udah ya biarlah kalau memang mau pergi ya pergi gitu. Tetapi akan ada masa di mana aku membuka pintu untuk dia kembali. Dalam arti buka pintu untuk dia kembali itu gimana ya? Kita buka pintu nih, gitu kan. Kita buka pintu ya artinya ketika kita buka pintu siapapun boleh masuk. Gitu. Siapapun boleh datang ya silahkan. Baik dia ataupun orang lain, orang baru gitu ya silahkan gitu. Cuman ketika kita mendapatkan kembali tamu lama lah gitu ibaratnya, yaitu dia gitu ya kan, udah masuk ke pintu kita ya, kita juga punya alasan, kita selalu punya alasan kenapa pintu itu kembali ditutup gitu ya kawan-kawan. Setidaknya di sini kita sebelumnya udah melepaskan dengan rela, dengan ikhlas, dan gak membebankan ke diri kita. Alhasil kedepannya ketika kita buka pintu ya, kalau memang dia mau datang silahkan datang kembali. Nah kalaupun nanti kedepannya harus pergi, kita harus rela lagi gitu. Jadi di sini aku alihkan
supaya teman-teman nggak terlalu pacu. Ibaratnya gini, kalian boleh nggak siap lah gitu ibaratnya. Kalian boleh eh kalau dibilang belum ikhlas, ya siapa sih yang ikhlas gitu kan. Cuman ini konteksnya kan nggak dalam-dalam kali, masa kita nggak seikhlas itu gitu. Ya artinya kita harus ikhlas gitu. Cuman ya siapapun pasti belum siap kan gitu. Artinya ketika kita belum siap, ketika kita memang belum merelakan dia untuk pergi, ya udah kita kasih aja jalan untuk dia, kita kasih aja eh langkah untuk dia pergi. Biar apa? Biar nggak ke dia maupun kita itu nggak ada beban lagi gitu, itu nggak ada masalah apapun lagi. Ya secara hubungan memang nggak ada masalah, cuman kan di diri kita gimana, di kondisi tubuh kita gimana, gitu loh yang kupikirkan. Nah ketika dia memang mau datang ya silahkan datang lagi gitu. Jadi kalaupun kita nggak rela jangan dipaksain, maksudnya jangan dipaksain untuk harus sama-sama, harus tetap berhubungan, harus tetap jalin ini harus jalan gitu, hubungan ini harus tetap jalan gitu. Itu jangan dipaksain seperti itu. Alhasil ketika kawan-kawan memaksain, dampak buruknya bukan ke kalian aja kawan-kawan, bisa jadi ke dia juga, bisa jadi dia juga merasa tersiksa dengan kekangan kita atau dengan ikatan kita yang kita genggam erat, saking nggak mau lepasnya gitu, saking nggak pengen dia pergi. Ya kita namanya genggam erat, yang sakit kan bukan cuma tangan kita, gitu juga sama tangan dia gitu kawan-kawan. Jadi jangan terlalu pacu, jangan terlalu apa ya bahasanya ya, jangan terlalu egois, bisa juga nggak ya kira-kira ya. Pokoknya jangan terlalu dinampakkan kali, gimana ya, aduh kok dinampakkan kali, aku pun udah bingung nih bahasanya. Ya jadi seakan-akan, pokoknya intinya dari poin kalimat yang tadi, nggak apa-apa dia pergi. Kemudian kan di sini kita bertema dengan pembahasan tentang jangan pergi. Terus kenapa kita membiarkan dia pergi? Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Itu tadi aku mencegah, aku mengajak kalian. Ini kalau aku pribadi udah pernah ngalamin gitu, makanya aku bisa coba sharing ke kawan-kawan semua. Ya itu tadi, kembali lagi ku bilang, kembali ku ingatkan, karena ketika kita memaksa apapun itu yang udah pengen pergi, apapun itu yang memang menurut kita udah sakit, walaupun dia belum pergi, belum ada langkah-langkah untuk pergi gitu kan, ya kita pribadi juga nggak apa-apa, lepasin aja. Setidaknya ketika kita lepasin, ya rasa sakit yang kita alamin itu berkurang kawan-kawan. Jadi setidaknya kita ada waktu untuk healing, kita ada waktu untuk beristirahat, kita ada waktu untuk menyehatkan diri kita kembali gitu. Ya sehat jasmani rohani apapun itulah, kita bisa kembali, mungkin kembali fit atau kembali sedikit terisi mungkin baterai kita gitu. Tapi kalau kita memaksakan terus, walaupun memang dia udah mau pergi ataupun kita merasa udah sakit kali, terlalu erat kita genggam walaupun dia nggak pergi gitu, ya nggak apa-apa, lepasin aja. Kalau misalnya terus-terusan kita genggam, alhasilnya tangan kalian makin luka gitu. Ya itulah gambaran yang ada di hati kalian, yang ada di pikiran kalian, dan juga yang ada di tubuh kalian. Itu akan semakin sakit, akan semakin dalam mungkin bekasnya, dan ya semakin lama mungkin untuk sembuh. Nah jadi di situ ya kira-kira kalimatnya kawan-kawan ya. Kemudian kalau dikembalikan ke aku, ya aku sejujurnya pengen untuk ngelupain dia gitu. Tapi seringkali ya kembali lagi lah kepada doa-doa kita ya kan, tentang dia. Gak pernah bisa lepas untuk dari amin kita, amin aku lah gitu. Kalau amin kita gak tau lah ke kawan-kawan gimana. Karena ya amin yang penuh yakin suatu saat nanti untuk melihat dia bisa diberi izin. Izin itu bukan berarti kita dilarang sama orang tua, enggak. Maksudnya izin dari Allah, izin dari Tuhan gitu ya kawan-kawannya. Ya setidaknya kita jangan berhenti berusaha lah. Berharap itu mungkin nggak bisa juga untuk dihentikan ya, namanya kita manusia, siapa yang tahu gitu. Nggak apa-apa berharap, terus berharap, nggak apa-apa berusaha, terus berusaha, nggak apa-apa ya. Contoh kecil gini kawan-kawan, ketika kalian minta izin kepada orang tua kalian, izin untuk membeli motor baru, tapi kalian nggak mampu untuk membelinya sendiri, alhasil kalian minta bantuan kepada orang tua kalian.
kemudian orang tua kalian itu terus-terusan menolak, terus-terus menolak. Setiap kali kalian minta bantuannya terus ditolak. Tapi ketika kalian membuktikan bahwasanya kalian itu adalah anak yang rajin, anak yang baik dengan potensi dan kualitas yang baik, mempunyai kapasitas, kalian pantas untuk memiliki motor tersebut, maka orang tua bakal melihat kalian, oke, kayaknya udah saatnya aku bantu nih. Dia udah terlalu banyak membuktikan ke aku, udah terlalu banyak berusaha berjuang untuk dirinya sendiri, untuk mencapai prestasinya sendiri. Kayaknya aku pantas sih kasih dia hadiah ini. Nah, gitu kira-kira ya kawan-kawan ya. Jadi ya walaupun kita tidak bisa membandingkan manusia dengan Tuhan, ya kalau aku kan hanya manusia. Jadi aku hanya bisa membilangkan ke kalian, kita nggak tahu kedepannya gimana. Jadi ya nggak apa-apa, teruslah berusaha, teruslah bersungguh-sungguh, teruslah berharap gitu kawan-kawan ya. Ya, terus kalau kembalikan ke aku pribadi, ya mungkin nanti andai ada kesempatan aku untuk menggenggam tangan dia lagi gitu kan. Ya, mungkin aku minta izin gitu. Aku ingin mengatakan suatu hari nanti banyak hal yang ingin aku sampaikan pada dia tentang gimana ketika tangan aku udah gak menggenggam dia lagi. Karena bisa jadi kawan-kawan ketika oke lah luka kita sembuh juga kan, memang sembuh sih, memang nggak terlalu dalam lukanya, memang cuman bukan berarti kita menceritakan kita terlalu sakit. Maksudnya gimana ya, kan udah sembuh, bagus dong, kan lukanya nggak terlalu dalam, bagus dong. Kenapa kita ceritakan lagi ketika kita selama nggak menggenggam tangan dia seperti apa? Alhasil kedepannya ketika kita berhasil bertemu dia lagi, kita berhasil menggenggam tangannya lagi, kita pengen bercerita gimana masa-masa yang udah kita lewati ketika kita nggak menggenggam tangan dia. Artinya gini, kita bisa bercerita tentang hal yang positif kan kawan. Kita bisa sharing bareng dia, kita bisa cerita yang baik-baik, yang positif ke dia. Contoh kayak ya, mungkin alasan yang kemarin kita berpisah memang jalan yang tepat untuk satu sama lain. Kita bisa menyembuhkan luka kita masing-masing, kita bisa melewatkan fase pengobatan dengan kita masing-masing gitu. Ya walaupun dengan cara pengobatan yang berbeda ya satu sama lain. Mungkin bisa diceritakan juga. Ya, kita bisa jadi kita ya namanya juga pengobatan, kita bisa pergi ke klinik A, bisa ke klinik B gitu kan. Otomatis penanganan klinik A dan klinik B itu berbeda, walaupun dengan taraf obat yang sama, mungkin dengan taraf alat yang sama mungkin, cuman kan sistem perlakuan atau cara penanganannya beda, pasti beda. Ya mungkin di klinik A nggak terlalu total sembuh dan di klinik B mungkin lebih parah gitu. Nah itu bisa kalian ceritakan. Alhasil tuh gimana bisa sembuh, alhasil gimana bisa kembali baik-baik aja. Kemudian kita siap untuk menggenggam tangan dia kembali. Nah itu bisa kalian ceritakan seperti itu. Jadi kedepannya ada gambaran-gambaran kalau memang nanti suatu saat pun genggaman ini harus dilepas lagi. Ya itulah cara mungkin yang terbaik untuk satu sama lain, sesama kita. Gimana biar cepat sembuh, gimana biar mungkin nanti kita bisa menggenggamnya kembali lagi gitu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Coba kita pikirkan dulu matang-matang kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah memang dia pantas untuk pergi atau sebaiknya jangan pergi. Ya, ada yang sengaja memilih menutup hatinya bukan karena tidak ingin menerima siapapun, tetapi karena masih berharap seseorang di masa lalunya kembali. Jadi buat kalian, orang-orang yang berjuang, bukan berarti ini untuk kalian. Maksudnya untuk kalian tuh ya kalianlah orang yang menutup hati. Bukan dengan alasan aku tuh susah buka hati, bukan. Tapi kalian berharap orang di masa lalu kalian itu kembali. Ini bukan cuma untuk kalian aja, tapi ini adalah tamparan buat kalian semua kawan-kawan.
ketika memang kalian berharap untuk dia kembali, tetapi dia nggak bisa sama sekali kembali ke kalian, ya mungkin aja dia juga berharap seperti apa yang kita harapkan. Maksudnya, maksudnya gini, dia juga bisa aja menutup pintu untuk kita demi menunggu masa lalunya. Gitu ya kawan-kawan kira-kira ya. Jadi ya tetap kembali ke diri kita, coba pikirkan masing-masing, pertimbangan masing-masing betul-betul sangat-sangat matang. Jadi di sini kita perlu ibaratnya riset juga perlu. Kita juga perlu kawan-kawan. Jadi riset itu di kehidupan nyata juga, ya memang riset itu di kehidupan nyata lah. Maksudnya dalam hubungan lah ya. Itu penting. Menganalisa itu juga penting di dalam hubungan. Jadi kita bukan dengan menganalisa diri kita sendiri. Ketika kita berhasil mengontrol kita analisa dia. Apakah memang dia betul-betul gak membuka hatinya untuk kita demi masa lalunya, atau dia juga siap untuk kembali ke pintu kita. Maka ketika kita menutup pintu untuk orang lain dan dia siap untuk kembali ke pintu kita, ya kita gak melakukan hal yang sia-sia kawan-kawan. Tetapi kalau kalian terus menutup pintu kalian demi dia, sementara dia menutup pintunya demi masa lalunya. Oke ya, mungkin dari sini kalian sudah paham maksudnya dari pembahasan kita. Jadi buat kawan-kawan semuanya, tetap lebih semangat kepada diri kalian sendiri, sayangin diri kalian sendiri. Tetap kuingatkan, jaga kesehatan, jaga kondisi. Karena dunia kita bukan cuma tentang hubungan, bukan cuma tentang dia, dan dia. Oke, sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang udah selalu setia mendengarkan video-video aku. Mudah-mudahan kalian juga termotivasi dan bisa bisa support aku terus, dan aku juga bisa terus ngasih aura positif. Cila aura positif Mario Teguh kali ya. Nggak, canda kawan-kawan ya. Oke, daripada banyak basa-basi, terlalu banyak kata-kata frontal nanti kawan-kawan ya. Sekali lagi aku bilang terima kasih dan see you the next video.